Halo adik-adik, balik lagi sama aku, Kak Angel. Pada minggu ini, kita sama-sama mau beribadah dan memuji Tuhan. Sebelum ibadahnya dimulai, kita mau menaikkan 2 buah lagu pujian. Ku diberikan kidung baru dan setinggi-tingginya langit. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang madu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang madu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, tadi kita sudah membuka ibadah kita dengan 2 lagu pujian. Sekarang kita ingin melanjutkan ke doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Ina. Silakan Kak Ina. Terima kasih Kak Angel. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Apakah kalian sudah siap semuanya? Sudah ya? Sebelum itu, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah sekolah minggu dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca firman Tuhan.
dan menghafal ayat hafalan. Tolong kami agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan penuh sukacita. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh kami mengerti. Engkau sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 1-30. Tapi yang akan kita baca hari ini hanya dari Daniel pasal 5 ayat 16 dan 17 saja ya adik-adik. Sudah dapat ya ayatnya? Kita mulai dari ayat 16. Tetapi telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas. Dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Kemudian Daniel menjawab raja, "Tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku." Adik-adik, demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan melanjutkan dengan membaca ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Kita ulangi sekali lagi secara perlahan-lahan ya adik-adik. Mazmur 141 ayat 3. Awasilah mulutku, ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Nah, itulah ayat hafalan kita hari ini. Adik-adik, ternyata di dalam hal berbicara pun kita bisa minta pertolongan Tuhan agar dapat menguasai diri saat berbicara. Seperti apa? Untuk mengetahuinya, kita akan sama-sama mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Meta dengan judul Tulisan di Dinding. Silakan Kak Meta. Terima kasih Kak Ina. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah hadir di dalam ibadah sekolah minggu online kami. Saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengerti dan memahami akan firman Tuhan dan berani melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Pasti masih ya adik-adik. Nah, minggu lalu kita belajar untuk menjadi anak yang gak asal berani, tapi cerdas juga. Ada yang sudah melakukannya? Kalau ada, pertahankan ya adik-adik. Nah, kalau ada yang belum, ayo adik-adik kita lakukan. Sekarang
siapa yang pernah mau dikasih hadiah oleh seseorang, tapi nggak boleh berkata jujur atau tidak boleh mengatakan yang sebenarnya. Nah, sekarang nih kita belajar sama seperti pengalaman Daniel yang menolak hadiah dari Raja Belshazzar. Yuk kita ikuti ceritanya. Tulisan di dinding. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Sehat-sehat semua ya? Pagi ini cerita kita tentang tulisan di dinding. Kamu pasti suka banget kan menerima hadiah? Sama kakak juga. Tapi pernah nggak kamu menolak hadiah karena ingin mengatakan hal yang benar? Wah, pasti sulit sekali ya. Yuk kita cari tahu sama-sama. Setelah 43 tahun memerintah Babel, akhirnya Raja Nebukadnezar digantikan oleh Raja Belshazzar. Suatu malam, saat sedang pesta, Raja Belshazzar yang mabuk memerintahkan agar peralatan emas dan perak yang dibawa dari Bait Allah di Yerusalem digunakan untuk pesta. Wah, padahal peralatan itu dikhususkan hanya untuk ibadah loh. Tindakan tidak sopan itu membuat Allah sangat marah, sehingga Allah menulis pada dinding di ruang pesta di depan mata Raja Belshazzar, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Raja Belshazzar sangat ketakutan dan meminta siapapun untuk menerjemahkan arti tulisan itu. Maka dipanggillah Daniel, dan Raja menjanjikan hadiah jika Daniel mampu menyebutkan arti tulisan itu kepada Raja. Tentu saja Daniel menolak usulan Raja tentang hadiah, karena Daniel ingin jujur menyampaikan arti tulisan itu pada Raja. Dengan berani, Daniel menyampaikan bahwa hidup dan kekuasaan Raja Belshazzar akan berakhir karena Raja tidak menghormati Allah. Ternyata menolak hadiah demi menyampaikan yang benar itu bisa dilakukan ya adik-adik. Ketika seorang menjanjikan hadiah bagimu, tapi kamu tahu bahwa itu bisa membuatmu tidak mengatakan yang benar, kamu dapat menolak seperti Daniel. Bisa kan? Selamat berani jujur walaupun kehilangan hadiah ya adik-adik. Tuhan Yesus memampukan. Wah, ceritanya asik dan menarik ya adik-adik. Kameta mau nanya nih ke adik-adik, seandainya di rumah kalian melihat adik atau kakak mengambil uangnya mama yang di atas meja, padahal uang tersebut buat beli obat loh adik-adik. Lalu kalian menegur nih, tapi malah kalian akan diberi hadiah, mau dibeliin es krim, tapi nggak boleh ngadu ke mama. Nah, kalau adik-adik pilih yang mana? Yang satu, kasih tahu mama, tapi nggak dapet es krimnya. Yang kedua, nggak kasih tahu mama, tapi dapet es krimnya. Kakak yakin deh, pasti adik pilih kasih tahu mama, tapi nggak dapet es krimnya. Sama seperti pelajaran kita hari ini. Kita harus belajar jujur. Walaupun kita tidak mendapatkan hadiahnya ya adik-adik, pasti kalian bisa tetap menjadi anak Tuhan yang taat ya. Tuhan Yesus memampukan. Nah, sekarang kita akan melihat aktivitas yang akan dibawakan oleh Kak Pei. Silakan Kak Pei. Hai adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan cerita. Nah, sekarang kita mau lihat aktivitasnya. Ketika seseorang menjanjikan hadiah, tapi kamu tahu bahwa hal itu bisa membuatmu tidak mengatakan yang benar, kamu dapat menolak seperti Daniel. Yuk, kita tempelkan stiker pada hadiah sebagai tanda kamu
anak yang berani menolak hadiah demi mengatakan yang benar. Kita buktikan ya adik-adik bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita berani menolak hadiah demi mengatakan kebenaran. Kirimkan fotomu ya supaya kakak dapat menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di buku kalian. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Pei. Adik-adik, tadi kita sudah melihat aktivitas yang disampaikan oleh Kak Pei. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Meta. Ada yang masih ingat nggak judul cerita hari ini tentang apa? Iya, tulisan di dinding. Dari cerita hari ini adik-adik, kita bisa lihat ya bahwa kita bisa loh menolak hadiah untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Yuk kita buktikan di kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik. Kita belajar untuk jujur, mengatakan hal yang sebenarnya walaupun nggak mendapatkan hadiah. Oke? Bisa ya? Buat adik-adik yang memberikan persembahan, kami ingatkan lagi ya. Kalian bisa memberikan persembahannya melalui transfer ke rekening berikut ini. Jangan lupa diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Atau adik-adik juga bisa mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang ada di rumah. Nanti amplop persembahan adik-adik bisa dibawa ke gereja, baik di masa sekarang ataupun nanti ketika kita sudah bisa ibadah sekolah minggu di gereja lagi. Untuk mengiringi persembahan kita hari ini, Kamili mau mengajak adik-adik menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Yuk adik-adik, kita nyanyikan sama-sama ya. Sudah memberikan persembahan. Sebentar lagi ibadah sekolah minggu kita hari ini akan selesai. Sebelum kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Kak Rini, kakak mau menyampaikan sesuatu nih. Pengumuman tentang paket Advent. Seperti apa ya? Yuk adik-adik kita simak baik-baik ya video berikut ini. Halo adik-adik, sebentar lagi Natal nih. Tapi kamu tahu nggak, kalau sebelum Natal ada minggu-minggu persiapan yang disebut Minggu Advent. Kali ini kakak-kakak sekolah minggu akan mengajak kalian untuk mengikuti aktivitas Advent setiap minggu. Yeay! Teman-teman akan menerima paket Advent dalam amplop seperti ini. Di dalamnya masih ada lagi loh amplop-amplop kecil berisi aktivitas untuk 4 minggu Advent dan hari Natal. Setiap minggu setelah ibadah sekolah minggu, teman-teman akan membuka satu amplop bersama-sama dengan papa dan mama, lalu mengerjakan aktivitasnya bersama. Menyenangkan kan? Jadi nanti setelah menerima paket Advent ini langsung disimpan baik-baik ya sampai saatnya untuk dibuka. Oke teman-teman? Paket ini dapat diambil di gereja GKI Cipinang Indah antara tanggal 25, 26, dan 27 November secara drive-thru.
kakak-kakak sekolah minggu akan bersiap di gereja mulai dari jam 3 sore sampai jam 6 sore loh. Aku mau Kak, tapi bagaimana caranya? Adik-adik dapat mendaftar di grup WA kelas masing-masing. Ada formatnya loh, supaya kakak sekolah minggu dapat menyiapkan paketmu. Formatnya seperti ini. Nama kamu, mau diambil tanggal berapa, nama kakak atau adikmu, dan di kelas berapa mereka. Contohnya seperti ini. Nama Kesia, mau diambil tanggal 25 November. Nama kakak Jesselyn kelas 1. Sudah jelas kan adik-adik? Ayo daftarkan nama kalian di grup WA kelas masing-masing ya. Kakak tunggu loh. Sehat-sehat ya adik-adik, juga papa dan mama. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Mili. Halo adik-adik. Ibadah kita hari ini sudah mau selesai. Dan sekarang kita mau tutup ibadah kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Dan sekarang waktunya kita untuk menutup ibadah kita dengan berdoa. Yeay, yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami telah selesai ibadah online. Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan juga persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa kami pakaikan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga tidak henti-hentinya berdoa untuk pandemi yang sedang berlangsung di negara kami ini. Kiranya pandemi yang berlangsung bisa segera berakhir sehingga kami bisa kembali melakukan aktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, penyertaan, dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, adik-adik, ibadah online kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.